Presiden untuk kembali menuju ke podium masing-masing. Silakan. Baik, Bapak-bapak, ini adalah segmen tanya jawab. Jawaban akan ditanggapi oleh calon wakil presiden penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Sebelumnya, kepada para calon wakil presiden, kami informasikan kembali untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Jika menggunakan singkatan atau terminologi, mohon diberikan penjelasannya agar pertanyaannya jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lain. Kami informasikan juga untuk dalam penyampaiannya tetap berada di podium. Ya, dan pada segmen ini, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil presiden nomor 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor 2, Bapak Gibran Raka. Bapak Muhaimin, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Pak Gibran, Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional, di mana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada, 11 menit. Apakah akan dipergunakan? 11 detik untuk saya. Cukup, Pak Muhaimin. Baik. Ini kami persilakan calon wakil presiden nomor 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya Pak Ganjar Pranowo pakai botol kaca. Gimana itu komitmennya? Botol plastik semua ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN. Sekali lagi, yang namanya pembangunan yang masih harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan itu. Menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masih harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik. Ini kami persilakan. Nanti ada waktunya. Cukup. Persilakan calon wakil presiden nomor 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, Bapak, di saat berbicara akan dimulai.
Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku saja dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Waktunya habis, Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor 2 Bapak Gibran Raka-Buming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang kita lakukan harus Indonesia seperti pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi sudah saya jawab. Intinya saya lagi, pembangunan tidak boleh lagi geosentris, harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan sudah saya jawab. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin kan itu dapat soal yang tidak Baik, baru saja kita simak bersama saling bertanya jawab. Selanjutnya, calon wakil presiden nomor 2 Bapak Gibran Raka-Buming Raka bertanya ke calon wakil presiden nomor 3 Bapak Mahfud MD. Bapak Gibran, waktu Anda 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bagaimana cara mengatasi green fashion? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Ini adalah inflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor 3 Bapak Mahfud MD. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan atau apa, produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama tuh mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu yang mengurusi sampah-sampah, mengurusi plastik, kan ini orang. Sehingga sebenarnya itu yang menjadi kesadaran masyarakat.
Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan dan lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Saya nyari jawabannya Prof. Mahfud. Karena saya gimana ini jawabannya? Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi di menjelaskan ekonomi. Prof. Mahfud, inflasi itu yang kita kasih contohnya simpel aja. Demo COVID ini bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan energi yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Nanti akan ada waktunya memberikan support. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan keluar nomor 93 Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak sulit dimulai pada Bapak. Saya juga ingin mencari jawabannya. Dengan sesuatu yang tidak ada, itu ya. Ini loh, kalau akademis itu, itu selingkuhan. Dan oleh sebab itu saya kembalikan ke beberapa. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada jawabannya. Cukup Bapak Mahfud? Masih ada waktu Bapak? Cukup ya? Baik. Baik. Bapak Ibu berbicara tadi terima kasih. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ya sesinya, kita selesaikan dulu. Kami ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit Pak Mahfud, dimulai dari saat Bapak berbicara. Ya, Pak Muhaimin, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Muhaimin di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaan dari Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan
dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan BPP. Waktunya selesai. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestasi. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud, tidak ada keseriusan dan kesungguhan itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat. Ada tempat juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Sehingga menurut saya ini soal keberpihakan Pak Mahfud, keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan, di mana kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi. Prinsipnya satu, keadilan. Keadilan ekologi harus nomor 1. Jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terlaksanakan. Yang kedua, keadilan iklim. Yang ketiga, keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini dari termasuk komitmen keadilan agraria, keadilan ya di jalan yang sama sekali. Karena memang apa? Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Konstitusi sudah ada, anggaran juga punya, kemudian undang-undang juga banyak. Sekali lagi, komitmen dan kemauan sungguh serta tidak abai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. Oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya, insya Allah yang paling pokok adalah kesungguhan, komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan berpihak kepada investor atau pengusaha. Waktunya masih cukup, Pak Muhaimin. Baik. Ini saya persilakan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Baik. Mulai dari saat berbicara, silakan. Pak Muhaimin, ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu saya yang membaca vonis itu dan menentukan waktu. Pertama, mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum. Itu putusan MK. Sekali lagi kalau orang bicara lingkungan ditangkap, nah itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, saya juga pernah tuh membuat putusan Mahkamah Konstitusi dan saya sendiri yang mengetok palu agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya. Selesai. Yang hadir. Kami persilakan kembali Cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi. Waktunya 1 menit mulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud. Inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan 2. Satu, bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan negara. Yang kedua, mengelola kekayaan dan aset negara kita. Nah ini yang tidak perlu dilakukan. Dibiarkan aset itu liar, bahkan ada orang yang menguasai 500 ribu, sementara petani burung kita sudah hampir 16 rumah tangga petani burung yang hanya punya tanah setengah hektar. Itu dari segi soal pertanian. Nah apalagi jasa para pemangku adat, masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan yang lain, menjaga hutan, menjaga lingkungan kita, tetapi tidak pernah diajak dialog. Ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara. Rempang misalnya itu tidak melibatkan dengan sungguh masyarakat di sekitar. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, oke. Kalau begitu, sesi tanya jawab untuk segmen ini sudah habis. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita.
Hadirin sekalian, kita akan jeda sejenak dari segmen selanjutnya ketika calon wakil presiden akan kembali ke melakukan pemilihan. Untuk itu tetap bersama kami di dalam tempat calon wakil presiden dan